If I Should Think of Love by William Shakespeare. If I should think of love, I think of you, your arms uplifted, tying your hair in place above, the light shape of your arms and shoulders, the soft curve of your winding head. No melody is sweeter, nor could offer a happy wish. I think of this, and all my universe becomes perfection. But the way you in my arms, dear love, the happiness would take my breath away. No thought could match that ecstasy, no song encompass it, no other words. If I should think of love, I think of you. Mengenal William Shakespeare. Beliau adalah seorang pujangga, dramawan, dan aktor Inggris. Secara luas dianggap sebagai penulis drama berbahasa Inggris terhebat dan dramawan termasyhur di dunia. Ia sering disebut sebagai penyair nasional Inggris dan dijuluki sebagai pujangga dari Avon. Karyanya yang masih ada termasuk karya kolaborasi terdiri dari sekitar 39 drama, 154 soneta, 2 sajak naratif, dan sejumlah syair lainnya. Beberapa di antaranya dengan kepenulisan yang diperdebatkan. Dramanya telah diterjemahkan ke dalam setiap bahasa hidup yang dipentaskan di panggung lebih sering daripada penulis lainnya. Shakespeare lahir dan besar di Stratford upon Avon. Ayahnya ialah seorang pedagang bulu domba. Setelah menyelesaikan sekolah Latin dalam usia 13 tahun, ia membantu ayahnya berdagang. Pada usia 18 tahun, ia menikah dengan Anne Hathaway dan memiliki 3 anak, Susanna dan si kembar Hamlet dan Judith. Antara tahun 1585 dan 1592, ia memulai karir yang sukses sebagai aktor, penulis, dan pemilik perusahaan drama bernama Lord Chamberlain's Man, yang kelak berganti nama menjadi Kingsman. Beberapa catatan mengenai kehidupan pribadi Shakespeare tetap bertahan, menimbulkan spekulasi yang cukup besar terkait hal-hal seperti penampilan fisik, seksualitas, kepercayaan agama, dan permasalahan karya-karyanya yang diduga ditulis oleh orang lain. Teori-teori tersebut seringkali dikritik karena gagal membuktikan secara jelas, berhubung hanya sedikit catatan mengenai kehidupan rakyat biasa yang bertahan pada masa itu. Drama yang pertama kali ditulisnya bergenre komedi dan sejarah, dan dianggap sebagai karya terbaik yang ditulis dalam genre tersebut. Hingga tahun 1608, ia menulis drama tragedi, diantaranya adalah Hamlet, Othello, King Lear, dan Macbeth. Semua dramanya dianggap sebagai karya terbaik yang ditulis dalam bahasa Inggris. Pada masa terakhir hidupnya, ia menulis tragikomedi yang dikenal sebagai karya romansa dan berkolaborasi dengan penulis drama lain. Pada masa hidupnya, kebanyakan drama Shakespeare diterbitkan dalam edisi dengan kualitas dan akurasi yang beragam. Tetapi pada tahun 1623, 2 rekan aktor dan kolega Shakespeare, John Hymanges dan Henry Condell, menerbitkan teks drama definitif yang dikenal dengan folio pertama. Edisi kumpulan drama yang merangkum hampir semua drama Shakespeare. Edisi ini diawali dengan puisi karya Ben Jonson yang sebelumnya memuji Shakespeare dalam kutipan terkenal, yaitu "Bukan hanya sepanjang zaman, tetapi sepanjang masa." Sejarah Inggris Shakespeare. Dalam sejarahnya, William Shakespeare telah menemukan sekitar 2000 kata baru dan frasa. Dia menemukan kata-kata yang praktis seperti able, puppy dog, and coffee, townless, backsmear, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa William Shakespeare adalah seorang aktor Inggris, penyair sekaligus penulis drama yang terhebat di dunia, terutama pada zaman kepemimpinan Ratu Elizabeth pertama. Pada zaman itu, seorang William Shakespeare menjadikan bakatnya sebagai penghasilannya, sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa dialah seorang sastrawan terbesar Inggris. Dan Ratu Elizabeth pertama pada saat itu adalah salah satu tamu kehormatan William Shakespeare dalam setiap kali ia menampilkan hasil karyanya. Dalam setiap karyanya, William Shakespeare menggunakan bahasa Inggris yang sedikit berbeda dari modern masa kini. Memang bahasa yang ia gunakan dalam setiap naskahnya menggunakan bahasa Inggris,
Akan tetapi baik secara struktur tata bahasa dan pemilihan kata yang ia gunakan terlihat berbeda. Seolah Shakespeare ini telah membuat bahasanya sendiri dengan gaya dan penulisan yang unik. Seperti dalam karyanya A Midsummer Night's Dream. Bahasa Inggris yang digunakan oleh William Shakespeare mungkin terdengar kuno, akan tetapi tidak termasuk dalam bahasa Inggris kuno, melainkan lebih ke Inggris modern awal. Dari sejarah Inggris yang ada, bahasa Inggris pun mengalami evolusi atau perubahan, baik dari tata bahasa maupun gaya bahasanya. Mulai dari Inggris kuno, Inggris pertengahan, Inggris modern awal, hingga ke Inggris modern. Perubahan Shakespeare ke bahasa Inggris modern. Bahasa Inggris adalah bahasa yang mengalami sejarah cukup panjang, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak perubahan yang terjadi dalam bahasa Inggris seiring berkembangnya zaman. Bahasa Inggris Shakespeare sendiri memiliki beberapa perbedaan yang cukup jelas jika dibandingkan dengan bahasa Inggris modern. Seperti pada kata you, dalam bahasa Inggris Shakespeare disebut sebagai the or thou. Contohnya dalam bahasa Inggris modern, I like you, maka pada bahasa Inggris Shakespeare yaitu I like thee. Contoh berikutnya adalah kata your. Pada bahasa Inggris Shakespeare dikatakan thy. Contoh kalimatnya, I like your shirt. Dalam Shakespeare, I like thy shirt. Contoh-contoh perubahan lainnya seperti pada tabel berikut. Karya-karya William Shakespeare. Begitu banyak karya-karya William Shakespeare yang telah berusia berabad-abad tahun, tetapi masih tetap relevan hingga sekarang. Terdapat 6 karya Shakespeare yang sangat terkenal. 5 di antaranya adalah sebuah drama, yaitu Romeo and Juliet, mengisahkan kisah tragis dari sepasang kekasih yang sulit untuk bersama. Othello mengisahkan tentang seorang Moor yang mengabdi menjadi jenderal pada negara Italia. Hamlet mengisahkan misi balas dendam Hamlet kepada Claudius yang telah membunuh ayahnya. King Lear yang menceritakan tentang seorang raja yang ingin berbagi kekayaan terhadap 3 orang anaknya, yakni Goneril, Regan, dan Cordelia. Macbeth menceritakan tentang seorang jenderal bernama Macbeth yang berada di bawah kekuasaan Raja Skotlandia. Kemudian yang keenam adalah karyanya yang sangat terkenal, yaitu The Sonnets. Sonnets adalah kumpulan soneta seperti puisi lama yang dibuat oleh William Shakespeare. Di dalam sonnet terdapat 154 soneta. Karya ini dipublikasikan pada tahun 1609. Dari 154 sonet, sonet bagian 18 adalah karyanya yang sangat terkenal karena dianggap sangat romantis. Berikut adalah bentuk dan bunyi dari sonet ke-18. Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.